Apa kabar? Oh, jangan kabar, jangan. Luar biasa. Luar biasa, yes. Selamat pagi. Sekali lagi. Selamat pagi. Terus ya. Apa kabar kalian ini? Sekarang Bapak tanya, ada yang bisa masuk hari ini? Masuk semua? Nggak ada yang balas? Oke. Sekarang kita mulai berdoa. Bapak pimpin doa. Bersedia. Salam kepada Bapak Guru. Langsung kita belajar dengan doa. Doa dimulai.
Oke, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Sudah pernah dapat materi sebelumnya? Ada yang bisa bantu jelaskan apa itu berpikir komputasional kemarin? Berpikir komputasional adalah berpikir seperti, jadi kalian akan memahami bagaimana cara komputer bisa bekerja. Oke? Kita mulai masuk ke materi. Oke, perhatikan. Ada yang kenal? Ada yang kenal depan? Yes, no limit. Tahu depan? Siapa yang namanya? Panutan Emil. Profesi dia apa sekarang? Gamer. Terus? Kita tahu. Siapa yang di sini mau jadi seperti Yes No Limit? Apa yang mau jadi Yes No Limit? Jadi YouTuber. Gamer kan kok duitnya banyak? Dari mana duitnya dapat banyak? Endorse. Dari mana lagi? YouTube. Ya. Cara kalian bisa naik di YouTube itu pakai apa? Algoritma. Pernah dengar algoritma enggak? Jadi algoritma itu komputer yang memproses data. Jadi bagian mana yang akan ditampilkan di beranda kalian. Kalian akan belajar bagaimana cara algoritma bekerja. Jadi kalian bisa membuat bagaimana konten kalian mau jadi YouTuber bisa masuk di komputer di halaman beranda. Kalau di TikTok apa namanya? Nih, ini tujuan pembelajaran kita. Ayo Fania, bacakan Fania. Peserta didik dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional secara sederhana. Peserta didik mengaplikasikan konsep berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat berkolaborasi dengan teman-temannya dan menyelesaikan masalah. Oke, ini tujuan pembelajaran. Jadi kalian akan bisa menerapkan dan menjelaskan konsep berpikir komputasional. Sekarang Bapak kasih ini. Apa itu berpikir komputasional? Bapak bacakan. Cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan seperti yang dilakukan komputer, yaitu sistematis, logis, dan terstruktur. Berpikir komputasional terdiri dari 4 komponen utama. 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. Oke. Kalau kalian pertama kali mendengar dekomposisi, tahu tidak apa? Belum ya? Kalau pengenalan pola? Pola tahu pola? Tidak tahu pola? Pola itu adalah aturan berulang. Contoh lampu merah. Sudah merah, apa lampunya itu? Kuning. Sudah kuning baru? Hijau. Sudah hijau? Merah lagi. Sudah merah? Hijau. Apakah urutannya bisa ada tidak? Itulah yang namanya pola. Abstraksi. Masih bingung? Belum pernah dengar? Algoritma? Pernah? Apa? Ya,
algoritma itu apa istilahnya? Apa algoritma? Algoritma adalah cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Nih, kita mulai. Yang pertama, dekomposisi. Oke, sekretaris. Bacakan. Kemudian memecah masalah besar menjadi beberapa bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Contoh saat mendapatkan tugas membuat majalah ini, siswa membagi pekerjaan. Ada yang menulis artikel, menggambar di ilustrasi, mencari gambar dan menyusun slide. Oke, dekomposisi memecah masalah besar menjadi beberapa masalah kecil agar mudah diselesaikan. Contoh lain, ada yang bisa bantu? Kasusnya adalah menghias kelas. Apakah kalian semuanya mengerjakannya satu orang satu atau berbeda-beda seperti apa? Beda-beda. Beda-beda seperti apa? Ada yang menghias, ada yang ngecat, ada apa lagi? Ada yang ngepel, ada yang nyapu, ada yang bersihkan kaca, terus ada yang nempel, ada lagi? Oke, jadi dekomposisi itu masalah besar dipecah kemudian menjadi masalah kecil baru diselesaikan. Masalah besarnya adalah menghias kelas. Jadi dipecah menjadi masalah-masalah kecil. Apa contohnya? Ngepel, nempel, apa lagi? Nyapu, apa? Menggunting. Kira-kira kalau contohnya seperti itu paham tidak? Bisa lanjut? Oke, bendahara bacakan slide depan. Pola, pengertian, mengenali kesamaan atau keteraturan dari suatu masalah agar lebih cepat menemukan solusi. Contoh, ketika mengerjakan soal matematika pecahan, siswa menyadari langkah penyelesaian soal penjumlahan masih sama dengan pengurangan, sehingga lebih mudah memahami banyak soal. Oke, seperti yang Bapak jelaskan tadi, pengenalan pola. Pernah belajar manik-manik nggak waktu informatika kemarin? Manik-manik? Yang merah, biru, kuning, dan hijau. Udah? Sama seperti Bapak bilang tadi, lampu merah. Oke, ada yang bisa lagi kasih contoh pola ada? Pola HP. Oke, lain? Kalau Bapak tulis pola seperti ini, bisa tidak kalian kerjakannya? 1, 3, 5, 7, 9. Berapa angka 11 dari mana ke 11? Karena di sini 2. 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 2, 9 tambah 2. Ya, kita nganu yuk kalian semua. Ini yang namanya pola. Jadi komputer akan mempelajari pola. Kalau kalian waktu buka YouTube atau buka TikTok sering buka tentang ML, tentang FF, pasti polanya ini anak ini sering buka FF nih. Jadi ketika buka TikTok untuk selanjutnya pasti yang akan buka tentang FF. Paham? Itu caranya. Wakil. Ya, bacakan wakil. Pengertian memilih informasi tersebut dapat mengabaikan hal-hal yang tidak diperlukan. Contoh, saat membaca soal cerita, siswa hanya mengambil angka dan data yang penting untuk perhitungan. Misalnya harga barang dan jumlah uang. Lalu mengabaikan cerita hal-hal yang tidak mengandung jawaban. Oke, abstraksi. Abstraksi itu hanya mengambil bagian pentingnya, baik. Ada soal cerita tentang berapa umur adik.
Sekarang kamu perhatikan, Bapak akan contoh. Saat ini umur kakak adalah 10 tahun. Umur adik setengah dari umur kakak. 5 tahun kemudian berapa umur adik? 10. Kenapa? Nah, kalian tadi pasti akan mengesampingkan tentang cerita tentang kakak, kemudian tentang adik. Yang kalian fokus mana? Umur. Kemudian apa lagi? Umur dan berapa tahun lagi umur dia dari 5 tahun sekarang. Oke, paham? Sudah mau gambar belum? Sekarang algoritma. Siapa yang mau bacakan? Ayo, angkat tangannya. Bacanya ya Pak. Baca aja. Angkat tangan, yang mau baca angkat tangan. Ayo. Bacanya aja Pak. Ya. Algoritma pengertian, kemudian menyusun langkah-langkah logis dan terurut untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh kegiatan yang menggabungkan ke akun media sosial. Siswa mengikuti langkah teratur, membuka aplikasi, memasukkan internet, mengetik password, dan tombol login. Oke. Algoritma itu adalah langkah-langkah logis. Jadi kalau langkah-langkah itu harus berurutan. Kalau tidak berurutan, dia tidak mau. Kalau buka akun Gmail, kalian tekan login langsung tanpa memasukkan username dan password, bisa beda. Kalau misalnya memasukkan username tapi password salah, bisa beda. Itulah. Atau misalnya contoh kalian masukkan username, masukkan password sudah benar, tapi tidak menekan tombol login, bisa beda. Itu yang namanya algoritma. Oke. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, kisah ice breaking. Silakan berdiri. Semuanya berdiri. Ya. Nama ice breakingnya adalah Cagiban Akadu. Ayo, seperti gerakannya.
silakan menghadap ke belakang. Oh, jauh ke belakang. Ayo, berdiri ke belakang. Oke, perhatikan dulu. Oke, ini ada LKPD tentang berpikir komputasional. Jadi kalian akan mengerjakan instruksi yang ada di LKPD ini. Paham ya? Bahanmu ini Pak kan disebut apa Pak? Ya. Satu kelompok. Abstraksi itu. Satu kelompok Pak. Satu kelompok Pak dari sini Pak. Ya. Api, ayam, ayo udah segera gerak. Diam Nabi. Ayo. Baca baik-baik kemudian kerjakan bersama Iqbal ke kelompok kalian. Ayo. Silakan. Ya, 4 orang. Namanya ditulis 4 orang. Tanggal berapa? 16. Pak, apa ini Pak? Hah? Nama main-main apa, Po? Nama berapa? Bacaan waktu siapa yang bersih Pak? Isi. Ya. Ini jawabannya. Kamu ini Pak? Yang pertama kalian tulis dulu nama kelompoknya. Adminnya pasti Ini tempatnya. iya. Ada kalau untuk Pak. Ada di sini. Dan sepuluh jadi dalam sosis ini namanya. Ya, kapan dibaca? Dani, bukan dibaca. Ini kan buat apa algoritma cara bikin masalah orang apa sih Jadi kan tugas besar. Tugas besarnya adalah menulis kelas. Tugas kecilnya, Po? itu apa itu Ya. Pak, ini mana kita jawab Pak ini. Ya. Ya. Tiga. Yang ada lagi. Ayo,
Sudah presentasi kelas. Yang tadi, yang komposisi adalah contohnya menghias kelas. Ya, tugas besarnya adalah menghias kelas. Isinya adalah ada panitianya Pak, ada panitia sambil bukan misalnya ada panitia lain. Ofisialnya apa? Ya, ada yang tugasnya satu, ada yang cerah, ada yang ayo. Yang ambil yang pentingnya, yang tidak penting tinggalkan. Di sekolah pengumuman. Kalau kalian merasa bakal dipanggil, kalian oke, ada. Oke, perhatikan semuanya. Bapak anggap kalian sudah selesai karena ini untuk video ya. Berarti Bapak tidak akan menurutkan sampai selesai. Sekarang kalian akan mempresentasikan depan. Apa yang dipresentasikan? Itu kan ada
contoh dekomposisi di sekolah, abstraksi di sekolah. Kalian akan maju satu persatu kemudian menjelaskan itu kita. Paham ya? Ayo, kita mulai dari kelompok ketua kelas. Silakan maju untuk presentasi depan. Katakan. Semuanya maju. Masuk sini kan saja. Perhatikan, oke perhatian semuanya. Perhatikan, kelompok kelas kelompok 1 akan mempresentasikan. Silakan mulai. Oke, pola dulu. Oke, semuanya tepuk tangan. Sekarang, kelompok 2. Siap-siap kelompok 3. Saya gunakan ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 silakan maju. Nanti Bapak tunjukkan. Maju dulu, maju dulu. Sini, sini. Ayo, pakai gambar sini. Ayo. Cuma baca, Pak. Masuk kamera, yang pastikan kalian semua. Ayo, Bapak, maju dulu. Ayo.
Enggak, silakan tepuk tangan. Oke. Tadi adalah contoh. Kasih dulu. Ada depan semua. Tadi adalah contoh pembelajaran unplug. Unplug itu tanpa kalian terhubung ke komputer. Sekarang Bapak mau kasih lihat apa itu pembelajaran yang plug. Plug itu kalian terhubung ke komputer. Sekarang sisa kelompok yang belum presentasi akan maju ke depan untuk belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi Scratch. Astagfirullah. Astagfirullah. Senang-senang, teriak-teriak tadi. Senang-senang, teriak. Zoro. Masih gantung sama. Oke, kelompok 8 maju ke depan. 5 orang maju. Bapak jelaskan sedikit dulu ya sebelum Bapak maju. Ini adalah aplikasi Scratch. Aplikasi Scratch ini adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk kalian membuat coding secara interaktif. Contoh penggunaannya, kayak di sini. Tujuan rupiah. Balik, kurang balik. Sini. Kalian yang mengoperasikannya. Nih. Yang pertama katakanlah Kau. yang kalian lakukan adalah nah ini ya, tarik seperti ini. Oke. Kemudian dua ini. Oke? Bebas ya, Pak? Mana, Pak? Terus yang mana, Pak? Bebas, Pak. Kan ini. Apa sih? Ya. Oke. Sekarang kucingnya bergerak kan? Ya, Pak. Gerak kucingnya. Coba tekan bendera lagi. Oke, itu caranya. Sekarang terima kasih. Tepuk tangan dulu semua. Yang mau coba dulu. Gantian, ayo. Bendera. Tadi mama ada baca tadi. Mau
benderanya. Tekan benderanya. Gerak kan? Gerak. Udah tuh. Nah, sekarang dulu. Sekarang kesimpulan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo. Benara, bacakan apa pengertian dari pembentukan benara. Benara. 979. Ayo, bacakan kamu dapat apa? Pola. Bacakan apa itu pola? Oke. Sekarang yang pegang algoritma. Siapa yang mau angkat dibacakan? Aduh, satu algoritma baca. Ngapo? Ya, apa itu algoritma? Ngapo? Baca dia yang gak bicara. Ngapo? Kau yang mau sama bisa tadi kan? Oke. Situ. Yang dekomposisi. Silakan. Mana yang ada di sini? Dalam algoritma. Kau orang panen mbak. Ayo, baca apa itu Elo dekomposisi? punya. Yang kalian katakan tadi. Yang nggak ada kok orang Ya. adu bola sendiri. Oke, abstraksi. Ayo, dengar. Apa itu? Misal. Abstraksi. Jadi adalah fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan hal lain yang tidak perlu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Terakhir sebelum kita berdoa, Aku lah. ada yang bisa memberikan refleksi tak bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah enggak? Ayo maju sini. Oke, slide terus, slide terus apa lagi? Asik, terus? Mudah dipahami, yang lain? Terus. Tuh, yang lain. Menyenangkan. Pembelajaran hari ini seru. Ayo, kasih. Pembelajaran hari ini apa yang kau rasakan? Seru dan asik. Ayo, pembelajaran hari ini bagaimana? Seru. Menyenangkan. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Asik, seru, happy. Seru. Oke, perhatikan semuanya. Sebelum istirahat. Minggu depan kalian akan belajar tentang Faedah itu Pak. akan belajar tentang minggu depan kalian akan belajar tentang Oke, minggu depan kalian akan menyenggol-nyenggol tentang apa itu bilangan bilang. Oke, bilang. Paham ya? Minggu depan kalian akan belajar tentang bilangan bilang. Sekarang sebelum kita akhiri, silakan untuk kelas baca doa. Pada teman-teman kita. Oke, Dimulai.